Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih sebelumnya Esti kamu datang ke sini. Nama kamu Esti Prasasti ya? Iya Mbak, benar. Tapi biasanya saya lebih sering dipanggil Esti. Oh, Esti tadi ke sini naik apa? Naik Maxim. Maxim. Kalau boleh tahu Esti di sini ngekos apa tinggal bareng keluarga? Ngamos Mbak, Ngekos di mana? di Karimun. Oh, di Karimun. Esti, Mbak izin perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Mbak Akila Bunga, Mbak mahasiswa Uniraden Intan, jurusan bimbingan konseling. Sekarang Mbak lagi semester 3. Iya Mbak. Sebelumnya Mbak mau konfirmasi ulang lagi nih, bahwa kemarin kan kita udah janji tuh melalui WA kalau hari ini ada sesi konseling selama 20 menit ke depan. Apakah Esti keberatan? Enggak Mbak. Oke. Sebelumnya Esti udah pernah ngelakuin konseling belum atau baru pertama kali? Belum, ini baru pertama kali. Oke, baru pertama kali ya. Mbak sedikit jelaskan ya apa itu konseling sebelum memulai sesi konselingnya. Jadi ya, konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh saya selaku konselor kepada Esti selaku konseling. Terus konseling itu ada asas Esti. Pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang Esti sampaikan hari ini di tempat ini itu akan terjamin kerahasiaannya. Jadi nggak perlu khawatir kalau Hesti cerita ke Mbak itu ceritanya takut nyebar ke yang lain. Terus ada asas keterbukaan, di mana Hesti diminta untuk terbuka atas semua hal yang Hesti hadapi dan ceritakan semuanya kepada Mbak agar kita bisa menyelesaikannya bareng-bareng. Terus ada asas kemandirian. Asas kemandirian itu Mbak akan membantu Hesti untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bisa mengambil keputusan sendiri dan tidak bergantung kepada konselor. Nah, itu tadi beberapa hal yang harus Hesti ketahui sebelum melakukan sesi konseling. Apa Hesti paham atau ada yang ingin ditanyakan? Enggak Mbak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan kita lanjut ke sesi selanjutnya ya Hesti. Iya. Oke, langsung aja ya Hesti. Mbak boleh tanya nggak nih kesibukan Hesti belakangan ini apa ngapain aja ya? Kesibukan saya biasanya sih kuliah Mbak, tapi akhir-akhir ini saya sering turnamen Mbak, turnamen voli gitu. Oh, turnamen voli. Oh, berarti kesibukannya kuliah sama bermain voli ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu main volinya di mana sih? Kadang di UIN, di Kemiling, di Kobum. Oh, jauh-jauh ya. Berarti voli itu termasuk hobi Hesti ya? Iya Mbak. Kalau untuk lingkungan perkuliahannya gimana Hesti? Kan Mbak kemarin udah menyebarkan angket ke kelas Hesti kan? Terus Mbak lihat-lihat hasil dari data angket itu kayaknya Hesti itu ada masalah gitu. Iya Mbak, sebenarnya kalau di kelas itu saya kurang nyaman Mbak. Nggak nyamannya kenapa itu? Jadi gini, sebenarnya saya tuh orangnya tuh suka berbaur, tapi di kelas ini rasanya saya nggak bisa berbaur gitu Mbak. Nggak bisa berbaru kenapa? Ceritanya nggak apa-apa sih Mbak. Jadi kan saya itu aslinya orang Kota Bumi ya Mbak, dan biasanya sehari-hari saya tuh pakai bahasa Jawa. Agak culture shock gitu Mbak, kalau di sini kan pakai bahasa Balam. Jadi sayanya komunikasinya agak lumayan susah dan lumayan nggak nyaman gitu Mbak. Oh, berarti masalahnya Hesti itu belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia ya? Iya Mbak. Kalau buat reaksi teman-teman Hesti melihat Hesti jarang berbaur atau jarang ngobrol sama mereka gimana? Kalau menurut pandangan saya ya Mbak, mereka itu kayak nggak peduli kalau saya nggak gabung atau ngobrol sama mereka. Padahal saya dikira mereka itu nggak mau bergabung, padahal saya mau, tapi saya kurang pede untuk gabung sama mereka. Gitu ya. Kalau untuk tugas sendiri kan biasanya ada tugas kelompok, bikin makalah gitu. Itu gimana Hesti kalau mau misalnya diskusi sama mereka? Kalau misalnya dapat kelompok itu biasanya saya cuma cari materi, terus nanti teman saya yang bikin makalah. Soalnya daripada saya bingung nanti diskusinya gimana, ini saya cari materi aja. Oke, Mbak paham mungkin kamu emang belum terbiasa ya. Tapi dengan Hesti mencari semua materi sendiri itu, Hesti merasa terbebani atau tertekan nggak? Sebenarnya kalau ngerasa terbebani sih terbebani ya Mbak. Tugas kelompok juga bukan cuma satu tapi banyak. Sebenarnya saya mau diskusi kelompok sama mereka tapi saya merasa kurang pede.
buat ngobrol sama mereka. Mbak juga merasakan kayaknya kalau memang Hesti kayak gitu terus pasti capek ya kan. Jadi Hesti ada nggak niatan buat pengen berbaur sama mereka atau mau kayak gini aja? Iya Mbak, ada, pengen banget rasanya biar apa-apa nggak sendiri dan biar bisa cari materi bareng mereka juga. Oke, menurut Hesti apa yang harus Hesti lakukan biar Hesti itu bisa berbaur sama mereka biar nggak sendirian terus? Kayaknya yang pertama itu saya harus berani ngobrol sama mereka. Terus saya juga harus ikut kerja kelompok kalau mereka lagi kerkom. Terus harus mulai terbiasa menggunakan bahasa Indonesia sih Mbak, supaya saya lebih percaya diri untuk komunikasi sama mereka. Oke, bagus. Hesti berarti udah tahu kan apa yang harus Hesti lakukan. Terus juga kalau menurut Mbak ya, Hesti itu jangan berpikir negatif dulu kalau mereka itu memandang Hesti kayak nggak mau berbaur sama mereka. Padahal kan mereka memandang Hesti kayak gitu karena Hestinya diem doang kan. Iya Mbak. Terus kalau misalnya Hesti pengen berbaur, Hesti harus mulai dari diri sendiri gitu, kayak misalnya nyapa duluan. Terus kalau misalnya mereka duduk nih lagi cerita, Hesti jangan diem doang, Hesti harus ikut gabung. Terus walaupun diem doang di sana kan Hesti bisa dengar tuh gimana cara mereka ngomong, terus sambil belajarkan bahasa Indonesianya. Gimana, paham Hesti? Maaf, Mbak. Oke, karena Hesti udah paham juga dan waktunya juga udah lebih kayaknya 20 menit sesuai perjanjian kita. Kita akhirin aja sesi konseling ini ya Hesti. Iya Mbak. Berarti kalau misalnya Hesti ada yang ingin ditanyakan lagi atau masih bingung bisa WA Mbak atau telepon aja ya. Oke, semangat Hesti, kamu pasti bisa lebih percaya diri lagi. Terus bahasa Indonesia kamu nanti kalau dilatih pasti bisa lebih lancar. Iya Mbak. Iya Mbak, makasih. Ya, makasih kembali. Lay it down